Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan pembahasan atau materi-materi untuk kelas 4 khususnya. Umumnya untuk sekolah dasar, tingkat sekolah dasar. Baiklah anak-anak, Bapak ingatkan kembali kepada kalian, tidak henti-hentinya Bapak mengingatkan kepada kalian, ini demi kebaikan kita bersama. Jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, Bapak harapkan kalian tidak bermain di luar rumah. Tidak melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang sering kalian lakukan di luar rumah. Karena belakangan ini suasana khususnya di daerah kita ini sudah cukup mengkhawatirkan. Perubahan status dari orange sekarang menjadi merah. Oleh karena itu Bapak harapkan sekali lagi kepada kalian jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu kalian lakukan di luar rumah. Lebih baik kalian berada di luar rumah. Tapi kalau seandainya kalian tidak bisa atau aktivitas atau kegiatan kalian tidak bisa kalian tinggalkan, Bapak ingatkan kepada kalian untuk menggunakan masker dalam mengikuti kegiatan tersebut. Gunakan masker, jangan lepas masker, ini demi kebaikan kita bersama. Oke, dan setelah pulang dari kegiatan tersebut, jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan sabun. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ucapkan selamat bertemu kepada anak-anak Bapak yang baru mampir, baru masuk kepada channel Education and Sport ini. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang, selamat berjumpa dengan channel Education and Sport ini. Dan Bapak ingatkan kepada kalian untuk mengklik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak. Sekarang kita memasuki tema 7. Berarti ini sudah 2 kali pertemuan tema 7. Sekarang sudah memulai pembelajaran kedua. Tema 7 ini mengenai indahnya keberagaman negeriku. Subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Kita memasuki pembelajaran yang kedua. Berarti ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran yang ke-1. Oke, di sini kita langsung berhadapan dengan sebuah notasi bidang kesenian, notasi angka, yaitu yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalian bisa menyanyikannya nanti dengan irama yang betul, dengan baik ya. Karena menyanyi sesuai dengan tinggi rendah nada. Jadi sini kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu ya. Jadi ada tinggi rendahnya nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti tinggi rendah nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Nah, jadi kalian sudah ini nih, apa yang dimaksud dengan nada? Nada adalah bunyi yang teratur ya.
Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Ucapkan notasi angka berikut secara berurutan. Tadi sudah Bapak ucapkan ya. Not angkanya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik lagi 1. 1 ini do-nya do tinggi ya. 1 ini do-nya do tinggi. Biasanya kalau do tinggi ada titik di atasnya. Oke anak-anak ya. Jadi seperti itu. Jadi ada titik di atasnya. Itu menandakan tinggi ya. Do tinggi. Oke anak-anak. Mari kita ucapkan sekali lagi secara berurutan ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu merupakan solmisasi ya. Disebutnya solmisasi. Kalau not angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali lagi ke 1 dengan ada titik di atasnya. Karena ini ada kita coba dengarkan. Lagu Anak Pipi ya, dari lagu Anak Pipi kita dengarkan ya. Gembelengan, takung lempang sekane
Oke anak-anak, nah itu tadi lagu mengenai judulnya Gundul-Gundul Pacul. Kalian sudah mengerti di video sebelumnya, sudah Bapak kasih arti ya, arti lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, jadi tinggal kamu ulang lagi video sebelumnya. Itu tentang lagu Gundul-Gundul Pacul. Sekarang kita ulangi lagi tentang gaya. Kemarin kalian sudah belajar tentang gaya ya. Gaya adalah apa gaya? Gaya ada berapa? Terus alat untuk mengukur gaya apa? Satuannya apa? Bapak sudah ajarkan di video sebelumnya. Tinggal kalian ulang lagi pengertiannya biar kalian hafal, biar kalian paham. Jadi kalau ada nanti di soal seperti itu, kalian sudah tahu, sudah hafal. Karena jadi sekali lagi untuk mengulangi, untuk mengetahui kalau kalian lupa tentang apa itu gaya, gaya itu ada berapa atau macam-macam gaya, kemudian alat ukur untuk mengukur gaya ini apa, satuan gaya ini apa ada di video sebelumnya. Jadi silahkan kalian ulang kembali video untuk mengetahui tentang gaya tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan, seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot sebagai berikut. 1. Ayah mendorong atau menarik meja, atau kalian, jangan ayah, kalian mendorong atau menarik meja. Itu merupakan contoh penerapan gaya otot. Selain itu, kalian atau boleh juga dipanggil Made lah, atau kalian ya, boleh juga kalian menendang bola. Siapa yang suka main bola nih ya? Kalian menendang bola ke arah gawang. Itu disebut gaya otot juga. Kemudian sapi menarik gerobak. Itu gaya otot juga. Ibu membawa barang belanjaan. Itu termasuk atau contoh dari penerapan gaya otot. Dan banyak lagi. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menerapkan gaya otot. Nah, silakan kalian gali lagi ya. Otot disebut alat gerak aktif. Nah, jadi otot disebut alat gerak aktif karena memiliki, Bapak garis bawahi ya, otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Oke, jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Nah, otot pun bisa capek anak ya. Otot jika kita kerja terus-menerus mengangkat beban yang sangat berat yang di luar kemampuan kita, maka lama-kelamaan si otot tersebut akan keletihan. Pada saat otot keletihan, tetapi kita masih tetap memaksakan untuk terus melakukan kegiatan, maka kita atau otot tersebut akan mengalami cedera, ya, akan mengalami cedera atau kram otot, ya. Ini cedera ya, bukan cedar, tapi cedera. Akan mengalami cedera si otot tersebut jika kita melakukan kegiatan secara terus-menerus. Oke. Jadi, otot akan mengalami cedera atau juga disebut juga dengan kram otot. Kebiasaan bergerak atau posisi tubuh yang salah juga dapat menyebabkan cedera pada otot. Karena jadi kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh. Kita tidak boleh terlalu banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar kemampuan kita. Jadi si otot tadi merupakan alat untuk menggerakkan tulang. Jadi tulang sebenarnya tidak bisa bergerak. Yang menggerakkan tulang kita bisa bergerak kemana-mana adalah otot. Oke, setelah tadi kalian mendengar penjelasan tadi, di sini ada sebuah isian, ada soal yang harus kalian kerjakan. Ada beberapa
Ada 3 soal sebenarnya, tapi yang nomor 2 cukup banyak. Contohnya, nomor 2 soalnya ada 2 sebenarnya. Oke, kita baca ya. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Nah, tadi yang Bapak garis bawahi ya, isiannya sudah ada tuh. Kemudian perhatikan aktivitas berikut. Roket meluncur ke angkasa. Busur terlontar menuju papan target. C. Tanah liat dibentuk menjadi gerabah. D. Buah kelapa masak yang jatuh dari pohon. E. Ban sepeda yang melaju di atas jalan raya. F. Membuat mobil-mobilan dari plastisin. G. Bola basket yang memantul pada permukaan tanah. H. Kedua telapak tangan yang saling bergesekan. I. Goresan mata pena pada permukaan kertas. J. Memindahkan buku-buku ke rak buku dengan kedua tangan. Nah, dari penjelasan ini, dari aktivitas-aktivitas dari A sampai J ini, menurut kamu, manakah aktivitas yang menggunakan gaya otot? Nah, jadi dari A sampai J ini mana yang menurut kalian aktivitas ini dilakukan menggunakan gaya otot? Kemudian jelaskan. Mengapa menggunakan gaya otot? Karena ini seperti itu nah ya. Kemudian yang pertanyaan keduanya masih nomor 2. Tuliskan 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan sekolahmu. Berarti di luar yang contoh ini. Ya, tulislah 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan sekolahmu. Itu soal nomor 2 ya. Ada 2 soal. Yang nomor 3, manakah yang terasa lebih ringan? Jika kamu memindahkan meja seorang diri dibandingkan memindahkan meja bersama temanmu. Jelaskan. Mana yang menurut kamu yang soal nomor 3 ini, mana menurut kamu yang lebih mudah, yang lebih ringan memindahkan meja, kamu sendiri yang memindahkan atau bersama teman-teman kamu? Nah, seperti itu pertanyaannya. Kemudian jelaskan. Oke, itu tentang IPA ya. Sekarang kita masuk ke bahasa menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi penting dari suatu teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Apa yang harus kita perhatikan untuk menemukan informasi? 1. Membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Nah, ini merupakan cara untuk menemukan informasi dari sebuah teks. Ya, ada 3 caranya. Sekali lagi, yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca seluruh isi teks. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Oke, itu cara-caranya ya. Jadi harus kalian pahami agar kalian lebih mudah dalam mencari informasi-informasi dari sebuah tes. Oke anak-anak, itu aja penyampaian materi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Nah, jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan kalian bagikan video ini bisa melalui Facebook kalian. Bisa melalui Facebook yang kalian punya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengklik di bawah video ini ada tanda jempol ke atas. Klik dulu jempol ke atasnya, kemudian cari tulisan bagikan. Sudah ketemu tulisan bagikan, kamu klik tulisan tersebut, maka nanti akan masuk ke beberapa pilihan. Akan kalian bagikan kemana? Ke Facebook. Nah, tinggal diklik aja lambang Facebooknya, lambang angka F-nya ya. Tinggal diklik, nanti langsung masuk ke beranda Facebook kalian. Kemudian kalian klik tulisan posting di atas.
kanan kalian ya, atau di atas kanan kalian klik tulisan posting, maka secara tidak langsung atau secara langsung akan menyebarlah video ini melalui Facebook kalian. Karena, nah sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan sekali lagi kepada kalian untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Kemudian jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun ya, air bilas pakai air yang betul ya. Karena sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi, atas klik dan like, kemudian subscribe yang kalian berikan kepada channel Education and Sport ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum